Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muh. Kalian bisa panggil saya Kak Muh. Nah, di video ini kita akan bahas soal-soal TPS terkait dengan aljabar. Nah, ini ada rumus-rumus dasar aljabar yang udah kalian pelajari sebelumnya. Yang pertama, di sini ada A plus B kuadrat, itu kalau dijabarkan menjadi A kuadrat plus B kuadrat plus 2AB. Kemudian ada A min B kuadrat, itu kalau dijabarin menjadi A kuadrat plus B kuadrat min 2AB. Kemudian ada A kuadrat min B kuadrat, itu bisa dijadikan A bentuk A plus B dikali A min B. Kemudian ada A pangkat 3 plus B pangkat 3, itu kalau dijabarkan bisa menjadi A plus B dikali A kuadrat min AB plus B kuadrat. Kemudian ada A pangkat 3 minus B pangkat 3, itu kalau dijabarkan menjadi A min B dikali A kuadrat plus AB plus B kuadrat, dan seterusnya. Nah, ini ada rumus-rumus dasar yang dari nomor 1 sampai dengan nomor 10. Ini bisa kalian hafalin rumus-rumus dasarnya, bentuk-bentuknya kayak apa. Jadi nanti kalau ada di soal, kalian bisa terapin. Jadi kalau misalkan soal ada soalnya misalkan A plus B bentuknya A plus B kuadrat. Nah, itu kalian bisa jabarin seperti apa, itu ada di rumus dasar ini. Kemudian kita lanjut ya. Kita lanjut. Oke, kita lanjutkan ke fungsi. Jadi, dari aljabar, rumus-rumus aljabar itu bisa kita terapin ke dalam bentuk fungsi. Nah, yang pertama yang harus kalian ketahui tentang fungsi, dari fungsi ini ada yang namanya domain. Domain itu adalah daerah asal. Jadi, misalkan nih, yang pertama kan fx sama dengan akar dari A. Nah, domainnya itu kan A. Dan syaratnya kalau misalkan ini ada di dalam akar, itu A-nya itu lebih dari sama dengan 0, nggak boleh negatif ya, lebih dari atau sama dengan 0. Kemudian yang kedua, ada fx sama dengan A per B, di mana B-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Karena kalau misalkan 0, ini nggak bisa diselesaikan, ya kan? Penyebutnya 0 itu nggak bisa. Kemudian yang ketiga, ada fx sama dengan A log B, di mana domain A itu lebih dari 0, dan A itu tidak sama dengan 1, dan B-nya itu lebih dari 0. Karena kalau misalkan A-nya itu 1, A-nya misalkan di sini 1 ya. Nah, ini nggak bisa ini hasilnya jadi B ini nggak bisa. Karena 1 dipangkatin berapapun, itu hasilnya pasti 1, di sini pasti 1, ya kan. Jadi makanya dia A-nya tidak boleh sama dengan 1. B-nya juga tidak boleh sama dengan 0. Karena kalau misalkan bilangan berapapun, kalau dipangkatin pasti hasilnya lebih dari 0. Misalkan meskipun pangkatnya 0 ya, misalkan 1 pangkat 0, pasti hasilnya 1 ya kan, bukan 0. Kemudian dari fungsi ini ada yang namanya inverse, inverse dari fungsi. Nah, biasanya notasinya itu f pangkat min 1 dari x. Misal di sini fx-nya itu sama dengan y, maka inverse dari fx ini, yakni f pangkat min 1 y sama dengan x. Jadi di sini dia itu kayak di switch gitu. Yang fx sama dengan y di switch jadi f pangkat min 1 y sama dengan fx. Sama dengan x, maaf. F pangkat min 1 y sama dengan x. Nah, itu namanya inverse. Terus gimana contoh-contoh inverse? Di sini contohnya misalkan fx sama dengan ax ditambah b. Nah, fungsi inverse dari fx ini apa? Ya ini x min b per a. Gimana cara mencari inverse itu? Jadi pertama yang kalian lakukan itu adalah mengubah bentuk fx ini menjadi y. Misalkan di sini kan tadi kita ganti warna dulu. Fx di situ kan fx sama dengan ax plus b ya. Ax plus b. Kemudian kita jadiin inverse. Nah, fx ini diubah bentuk menjadi y sama dengan ax plus b. Kemudian y-nya ax b-nya kita pindah ruas. Jadi kan ax sama dengan kita bentuk ax sama dengan y
minus B, ya kan? Y minus B. Kemudian untuk mencari X sama dengan Y min B per A ya, per A. Per A-nya gimana nulisnya? Per A gini aja ya, per A. Jadi, hasilnya Y-nya di sini yang di sebelah kanan, yang ini, nanti diubah menjadi bentuk X. Berarti kan F inverse, berarti F min 1 aja, gini ya. F min 1 X sama dengan Y-nya diganti X. X min B per A. Jadi sama ya di sini. Ini kan hasilnya X min B per A. Di sini juga X min B per A, ya kan? Sama. Kemudian selanjutnya di sini ada bentuknya pecahan ya, bentuk pecahan. Kalau bentuk pecahan contohnya di situ fx sama dengan ax plus b per cx plus d. Nah, caranya sama. Kalian ganti menjadi bentuk y sama dengan dulu, seperti contoh yang ini. Nanti ketemu hasilnya min dx plus b per cx min a. Kemudian kalau bentuk eksponen, fx sama dengan a pangkat bx plus c, itu kalau jadikan inverse hasilnya a log x min c per b. Kemudian kalau bentuknya logaritma, fx sama dengan a log bx plus c, itu kalau diinverskan menjadi a pangkat x min c per b. Jadi di sini awalnya eksponen, jadinya di sini logaritma. Nah, di sini yang awalnya logaritma, kalau diinverse jadinya bentuknya eksponen. Kemudian ada yang namanya fungsi komposisi. Nah, di sini contohnya f komposisi gx berarti hasilnya adalah f gx. Kemudian f inverse, kemudian diinverskan lagi dari x, itu hasilnya adalah fx. Jadi kalau diinverse 2 kali, jatuhnya sama kayak hilang ya inverse-nya. Kemudian f komposisi g, kemudian diinverse. Itu hasilnya adalah g inverse komposisi f inverse dari x. Kemudian f inverse komposisi fx itu sama dengan F komposisi F inverse X, itu hasilnya sama dengan X. Kita lanjut. Selanjutnya ada contoh soal, jika A tidak sama dengan 2, maka bentuk 4 min A kuadrat dibagi 3A min 6 senilai dengan titik-titik. Nah, di sini kita punya soal yang pertama 4 min A kuadrat per 3A min 6. Ini soalnya ya. Ini, di sini. Kemudian kita ubah bentuk yang pembilangnya kita ubah. Pembilangnya kan 4 min A kuadrat. Itu sama 4 itu kan, ini 4 kan 2 kuadrat. Min A kuadrat per 3A min 6. Nah, kita tadi punya rumus kalau A kuadrat min B kuadrat hasilnya kan A plus B A min B. Di sini juga sama kayak gitu. 2 kuadrat min A kuadrat berarti 2 plus A dikali 2 min A. Kemudian penyebutnya 3A min 6, ada faktor yang sama yaitu angka 3, bisa dikeluarkan. Di sini 3 ya kan. Kemudian 3A dibagi 3 hasilnya A. Min 6 dibagi 3 hasilnya min 2. Nah, di antara penyebut dan pembilang ini ada faktor yang sama yaitu 2 min A. 2 min A ini ya. 2 min A ini bisa dicoret. Nah, di sini 2 min A, tapi yang bawah itu A min 2. Jadi dia harus dikali minus 1 dulu. Jadi kita masukin di sini minus 1. 2 min A dibagi A min 2 hasilnya minus 1. Berarti nanti ketemu hasilnya minus 2 plus A per 3. Min 2 plus A per 3 itu dijadikan dikaliin masing-masing dengan negatif ini kan. Negatif 1 dikali 2, negatif 2. Negatif 1 dikali A, negatif A. Berarti hasilnya min A min 2 per 3 yang D. Kita lanjut ke soal berikutnya. Hasil pengurangan 3x plus y per 3 oleh y min 2x per 2 adalah titik-titik. Nah, kita soalnya kan 3x plus y per 3 dikurangin y min 2x per 2. Angka pertama yang kita lakukan adalah menyamakan penyebutnya. Di sini ada angka 3, di sini ada angka 2. Berarti penyebutnya 6. Nah, kemudian 6 dibagi 3, ini kan 2. Berarti 2 dikali 3x plus y.
Kemudian 6 dibagi 2 kan 3. Berarti 3 dikali Y min 2X. 2 dikali 3X, 6X. 2 dikali Y, 2Y. Kemudian min 3 kali Y, min 3Y. Min 3 kali min 2X plus 6X. Penyebutnya tetap 6, kemudian kita jumlahkan. 6X ditambah 6X, ya kan? Berarti 12X. 2Y min 3Y, berarti min Y per 6. Ketemu hasilnya 12X min Y per 6. Yang A. Kita lanjut ke soal berikutnya. Jika diketahui X tidak sama dengan 0 dan X tidak sama dengan 2, maka nilai perkalian 4X min 8 per X dengan 3X per X min 2 adalah titik-titik. Jadi ini perkalian biasa ya. 4X per 8 per X dikali 3X per X plus 2. Berarti 4X min 8 dikali dengan 3X per X dikali X min 2. Nah, 4X min 8 ini ada faktor yang sama, yaitu angka 4. Angka 4-nya kita keluarin. 4X dibagi 4 berarti X. Min 8 dibagi 4 berarti minus 2. Yang nanti selanjutnya dikali 3X. Kemudian penyebutnya masih sama, X dikali X min 2. Nah, di antara pembilang dan penyebut, ini ada faktor yang sama dan bisa kita coret. Kita bagi, kan hasilnya 1. X min 2 sama X min 2. Nanti ketemu hasilnya, X-nya juga sama. Ini kan faktornya sama ya. X di sini ada X-nya juga. Kita coret. Berarti hasilnya 4 dikali 3, 12. Ketemu hasilnya yang C. Lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya, diketahui fx sama dengan min sepertiga x untuk setiap bilangan real. Jika FA sama dengan min 1/9 dan FAB sama dengan 1/18, maka AB sama dengan titik-titik. Kita punya informasi yang pertama di soal adalah Fx sama dengan min 1/3 X, ya kan? Kemudian FA itu kan hasilnya min 1/9, ya kan? Kita masukin rumus dari Fx ini tadi. Kalau misalkan dijadikan FA, berarti kan min 1/3A, ya kan? Min 1/3A. Ini kita tarik ke sini. Kalau Fx itu kan min 1/3X. Kalau Fa berarti min 1/3A. Ketemu hasilnya minus 1/9. Ya kan? Berarti kan ini minusnya sama, kita coret. Satunya juga sama, berarti bisa kita coret. Berarti nanti hasilnya 3A sama dengan 9, ya kan? Berarti ketemu A-nya 9 dibagi 3, hasilnya 3. Kemudian, kita punya informasi lagi bahwa FAB itu sama dengan 1/18. FAB sama dengan 1/18. Kita masukin lagi rumus Fx di sini tadi. Nah, di sini. Fx itu berarti min 1/3X. FAB berarti min 1/3 AB. Pertama, kita masukin dulu A-nya. A-nya kan udah ketemu di sini 3. Kita masukin ke sini, ya kan? A-nya kita ganti dengan angka 3. Berarti FAB menjadi F3B, ya kan? F3B sama dengan 1/18. Kemudian kita masukin rumus Fx sama dengan min 1/3X. Kalau F3B berarti min 1/3 dikali 3B, ya kan? Sama dengan 1/18. Ini sama ya, angka satunya sama. Berarti yang beda itu berarti minus 3 kali 3B, berarti minus 9B sama dengan 18. Ketemu B-nya sama dengan 18 dibagi min 9, minus 2. Jawabannya yang A. Kita lanjut ke soal berikutnya. Diketahui beberapa kamar di hotel akan ditempati oleh atlet-atlet Olimpiade. Berapa banyak atlet yang akan menginap jika yang pertama, jika satu kamar diisi oleh 7 orang atlet, maka terdapat satu kamar yang tidak terisi. Jika satu kamar diisi oleh 6 orang atlet, maka terdapat 14 orang atlet yang tidak mendapatkan kamar. Nah, yang pertama kita misalkan dulu. Misalkan di sini X-nya itu adalah banyak kamar dan Y-nya itu adalah banyak atlet.
Nah, dari pernyataan pertama, jika satu kamar diisi oleh 7 orang atlet, maka terdapat satu kamar yang tidak terisi. Berarti kalau mau mencari banyaknya atlet, bisa dicari dengan 7, setiap kamar kan isinya 7 orang. 7 kali jumlah banyaknya kamar, ya kan? Banyaknya kamar berapa? Banyaknya kamar X, tapi kan ada satu kamar yang tidak terisi, berarti X min 1 dikali dengan 7 per kamar, ya kan? Nah, berarti ketemu 7 kali X. 7X, 7 kali min 1, min 7. Nah, berapa banyaknya atlet? 7X min 7. Jadi, jumlah atlet di sini tidak dapat ditentukan karena tergantung dari banyaknya kamar. Karena dari pernyataan satu tidak disebutkan banyaknya kamar itu berapa. Cuman disebutkan bahwa terdapat satu kamar yang tidak terisi. Jadi, kalau misalkan hanya menggunakan pernyataan satu aja, tidak bisa menyelesaikan soal tersebut. Kemudian kita menuju ke arah ke pernyataan yang kedua. Jika satu kamar diisi oleh 6 orang atlet, maka terdapat 14 orang atlet yang tidak mendapatkan kamar. Berarti kalau misalkan yang dicari adalah banyaknya atlet itu berapa, yaitu dengan cara satu kamar itu 6 orang, berarti 6 dikali jumlah kamar, ya kan? Terdapat 14 orang yang tidak mendapatkan kamar, berarti ditambah dengan 14 orang atlet yang tidak mendapatkan kamar. Nah, dari pernyataan 2 ini, udah bisa ditentuin berapa banyaknya atlet? Belum bisa. Jadi jumlah atlet kan tidak dapat ditentukan, karena tergantung banyaknya kamar yang ada berapa, di situ nggak disebutin, ya kan? Kemudian gimana kalau misalkan pernyataan satu dan 2 digabung? Pernyataan satu sama 2 digabung. Pernyataan satu Y sama dengan, ya kan? Pernyataan 2 juga Y sama dengan. Berarti bisa diubah menjadi bentuk Y sama dengan Y. Y yang pertama itu adalah 7X min 7, yang Y yang kedua itu adalah 6X plus 14. Berarti nanti X-nya kita pindah ruas ke kiri semua. 7X, 6X pindah ke ruas ke kiri, jadi negatif 6X sama dengan negatif 7 ke kanan berarti 7 ya, 7 plus 14. 7X dikurangi 6X, berarti X sama dengan 7 tambah 14, 21. Nah, X-nya udah bisa ditentukan nih, X-nya 21. Sekarang kita nyari Y. Y kan tadi di pernyataan pertama, Y sama dengan 7X min 7. Ya kan? Berarti Y sama dengan 7 dikali X-nya dari sini kan 21. Kita tarik ke sini. 7 kali 21 minus 7. Berarti ketemu hasilnya Y sama dengan 140. Nah, dari pernyataan satu dan 2 kalau misalkan digabung, dia itu bisa menentukan X-nya 21, Y-nya 140. Jadi, dari opsi A sampai dengan E yang benar adalah yang C. Dua pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi satu pernyataan saja tidak cukup. Kita lanjut ke soal berikutnya. Diketahui 1/5 kurang dari X per 15. Dengan X adalah bilangan bulat, manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan. Di sini diketahui bahwa P adalah nilai terkecil untuk X dan Q adalah 3, ya kan? Pertama kita selesaiin dulu ini pertidaksamaan. 1/5 kurang dari X per 15. Kita tulis di sini, ya kan? Berarti nanti kalau kita jadiin X sama dengan, berarti ini dipindah ruas ke sini ya, dikali silang biasa. Berarti 15 per 5 kurang dari X. 15 per 5 itu hasilnya 3. 3 kurang dari X. Nah, X ini adalah bilangan terkecil untuk X, di mana X-nya itu lebih dari 3 dan X-nya itu adalah bilangan bulat. Jadi bilangan terkecil dan bilangan bulat lebih dari 3 adalah 4, ya kan? Berarti P-nya adalah 4, Q-nya adalah 3. Hubungan antara P dan Q, P4, Q3, berarti 4 lebih dari 3. Maka P-nya lebih dari Q. Jadi jawabannya yang A. Kita lanjut ke soal berikutnya. Jika X dan Y bilangan bulat positif yang memenuhi 4X min 5Y sama dengan A.
dan 8x plus 5y sama dengan 34. Serta x plus a adalah bilangan prima antara 2 dan 6, maka x dikurangin y adalah titik-titik. Pertama, persamaannya kita tulis dulu semuanya. 4x min 5y sama dengan a. Kemudian 8x plus 5y sama dengan 34, ya kan? Di sini kan ada x plus a ya. X plus a adalah bilangan prima. Jadi kita harus nyari x-nya berapa dulu. Dengan cara mengeliminasi si y. Si y di sini min 5y, di sini 5y. Langsung aja kita tambah biar hilang ya kan, kita eliminasi. 4x ditambah 8x, 12x. Min 5y ditambah 5y habis, kemudian a plus 34. Berarti x-nya sama dengan a plus 34 dibagi 12. Kemudian, X plus A, dia adalah bilangan prima antara 2 dan 6. Bilangan prima antara 2 dan 6 itu ada 3 sama 5. Yang pertama kita ketiga dulu. X plus A sama dengan 3. Ya kan? Ini kan ada dua opsi. Nanti kita coba satu-satu. Yang pertama kita pakai yang 3 dulu. X plus A sama dengan 3. X-nya berapa? X-nya udah kita cari di sini. Kita masukin. X sama dengan A plus 34 per 12. Kemudian kita tambahkan A hasilnya 3. Nah, biar nggak pecahan, bentuknya nggak pecahan, kita kali dengan 12. Ya kan? Kita kali 12 masing-masing. Ketemu hasilnya A plus 34 plus 12A plus 36. Ya kan? 12A tambah A, 13A. 36 dikurangi 34, 2. 13A sama dengan 2, maka A-nya 2 per 13. Nah, hasil ini tidak mungkin karena XY-nya harus bilangan bulat. Kalau misalkan A-nya bentuknya di sini pecahan, ya kan? Maka X di sini, nah di sini, nanti bentuknya juga pecahan karena di sini pecahan. 2 per 13, nanti hasilnya 3. Ya kan, ini kan udah bilangan bulat hasilnya. Cuman karena A-nya pecahan, nanti X-nya juga pecahan. Padahal di sini diminta adalah X dan Y adalah bilangan bulat positif. Jadi hasil yang ini tidak memenuhi. Terus kita cari yang menggunakan X plus A sama dengan 5. Ya kan? Kita tulis di sini, X plus A sama dengan 5. Ya. Kemudian X-nya kita isi dari sini ya kan. X-nya kan udah dicari. X sama dengan A plus 34 per 12. Kemudian ditambahkan A sama dengan 5. Kemudian ini kita kali 12. Biar bentuknya itu enggak pecahan. Itu kan awalnya pecahan. Biar enggak pecahan, kita kali 12. A plus 34 per 12 dikali 12. Ketemu hasilnya A plus 34. A kali 12 berarti 12A, 5 kali 12, 60. Ketemu A tambah 12A kan 13A. 60 dikurangi 34 itu 26. Ketemu A-nya 26 per 13, hasilnya 2. Kita balikan ke sini tadi, ke sini. Kalau A-nya 2, maka X-nya berapa? Karena X plus 5 itu sama dengan 5, berarti X-nya ketemu 3. Sekarang yang kita cari adalah Y-nya. Y-nya. 4x min 5y sama dengan A. Dari persamaan yang pertama di sini. 4x min 5y sama dengan A. X-nya kita isikan 3 ya kan. Berarti 4 dikali 3 dikurangi 5y sama dengan A-nya berapa? A-nya 2. Pakainya ini ya kalian. 2 di sini A-nya sama X-nya 3. Sama dengan 2. 4 kali 13 itu 12. Min 5y sama dengan 2. Berarti min 5y sama dengan 2 min 12, berarti min 10. Ketemu y-nya sama dengan min 10 dibagi min 5, yaitu 2. Yang ditanya apa di soal X dikurangin Y? X-nya 3, Y-nya 2. Berarti 3 dikurangin 2, ketemu hasilnya 1, yang A. Kita lanjut ke soal berikutnya. Jika X dan Y bilangan bulat positif yang memenuhi X plus Y sama dengan 6 dan X min 2Y sama dengan 1 min B. Serta X plus B adalah bilangan antara 1 dan 4. Maka X min B adalah titik-titik. Kita kan punya dua persamaan nih. Yang pertama X plus Y sama dengan 6. Yang kedua X min 2Y sama dengan 1 min B. Nah, karena di sini diketahui bahwa X plus B adalah bilangan antara 1 dan 4, maka kita harus nyari X-nya dulu berapa. Jadi kita eliminasi yang Y. Nah, caranya gimana?
Di persamaan pertama, ini ada Y, Y-nya kan 1. Di persamaan kedua, ini min 2Y. Nah, biar sama-sama angkanya 2, berarti persamaan pertama kita kalikan 2. Ketemu hasilnya, X kali 2, berarti 2X. Y dikali 2, berarti 2Y. 6 kali 2, 12. Kemudian yang persamaan yang kedua kita kali 1, berarti tetap ya hasilnya. Kemudian kita tambah. Kenapa ditambah? Karena di persamaan pertama ini positif, yang ini negatif. Jadi kalau mau mengeliminasi, itu ditambah aja. Kemudian 2X ditambah X, berarti 3X. 2Y min 2Y habis, 12 ditambah 1 min B. Berarti kan 13 min B. Ketemu X-nya sama dengan 13 min B per 3. Kemudian X plus B. X plus B-nya itu bilangan antara 1 dan 4. Berarti kalau nggak 2 ya 3, ya kan? Pertama kita pakai yang angka 2 dulu. X plus B-nya 2. X-nya kan udah ketemu nih di sini tadi. Di sini X sama dengan 13 min B per 3. Kita masukin di sini. 13 min B per 3. Ditambah B sama dengan 2. Kemudian biar ini bentuknya nggak pecahan, kita kali aja ini semuanya. Kalikan 3, ya kan? Dikali 3, berarti hasilnya 13 min B plus B kali 3. 3B, 2 kali 3, 6. Berarti min B plus 3B, berarti kan 2B. 6 min 13, min 7. Berarti B-nya ketemu sama dengan 7 per min 7 per 2. Nah, ini tidak memenuhi. Kenapa? Karena kan X plus B-nya kan sama dengan 2 nih. Kemudian kalau B-nya ini kita masukin min 7 per 2, otomatis X-nya di sini nanti bentuknya pecahan, ya kan? Karena di sini kan hasilnya bilangan bulat nih. Kalau di sini B-nya pecahan, maka X-nya nanti juga bentuknya pecahan. Padahal di soal itu diketahui bahwa X dan Y adalah bilangan bulat positif. Jadi karena ini pecahan, ini tidak memenuhi. Kemudian kita pakai X plus B-nya sama dengan 3, ya kan? Kita masukin ke sini. X-nya kita masukin. X-nya kan 13 min B per 3. Plus B sama dengan 3. Biar nggak pecahan, kita kalikan 3 semua. Berarti kan 13 min B plus 3 kali B. 3B, 3 kali 3, 9. Ketemu min B plus 3B itu kan 2B. 9 min 13 itu minus 4. Ketemu B-nya sama dengan 2. Kemudian untuk mencari X, kita masukin B-nya di sini. X plus B kan 3. B-nya min 2. Ini min 2. Berarti X-nya berapa? X-nya 5. Nah, yang ditanya adalah X min B. Kita ambil dari sini. X-nya 5, B-nya min 2. X min B berarti 5 min 2. Ketemu hasilnya 7. Berarti jawabannya yang D. Kita lanjut ke soal berikutnya. 1 kurang dari X kurang dari 2. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Diketahui bahwa P adalah 1 min X pangkat 4 dibagi 1 min X kuadrat. Kita cari dulu P-nya ya. Kita masukin persamaannya di sini. P sama dengan 1 min X pangkat 4 per 1 min X kuadrat. Nah, di sini 1 min X pangkat 4 itu bisa kita jabarin, yakni 1 plus X kuadrat dikali 1 min X kuadrat. Nanti hasilnya ini, ya kan? 1 min X pangkat 4. Kemudian per 1 min X kuadrat. Nah, di antara pembilang dan penyebut, ini ada faktor yang sama, yaitu 1 min X kuadrat. Ini bisa kita coret. Nanti hasilnya adalah 1 plus X kuadrat. Nah, di mana 1 kurang dari X kurang dari 2? Kita masukin aja. Misalkan X-nya itu ambil aja 1,1 sama 1,9 ya kan. Ini ambil 1,1 sama 1,9. Nilai terendah sama tertingginya X ya kan. P-nya 1 plus X kuadrat. Kita masukin berarti 1 plus 1,1 kuadrat ketemu hasilnya 2,21. Ini untuk P-nya. Untuk Q-nya dia kan 2 plus X ya kan. Masukin aja 2 plus X. Berarti 2 ditambah 1,1 hasilnya 3,1. Nah, apabila X-nya 1,1, maka berlaku P kurang dari Q, ya kan? P-nya 2,1, Q-nya 3,1.
Berarti P kurang dari Q. Terus gimana kalau misalkan X-nya itu 1,9? Kita masukin lagi ke rumus. P-nya kan 1 plus X kuadrat. Berarti 1 plus 1,9 kuadrat. Ketemu hasilnya 4,61. Kemudian Q-nya berapa? Q-nya kan 2 plus X. Berarti 2 plus 1,9. Ketemu Q-nya 3,9. Terus hubungannya P sama Q apa? P 4,61, Q-nya 3,9. Berarti P-nya lebih dari Q. Nah, untuk contoh kedua contoh ini, contoh yang pertama kan P kurang dari, yang kedua itu P lebih dari. Berarti dari informasi yang diberikan itu tidak cukup untuk memutuskan salah satu dari tiga pilihan antara lebih dari, kurang dari, atau sama dengan. Berarti opsi yang benar adalah yang D. Kita lanjut ke soal berikutnya. Manakah di antara pernyataan berikut yang benar untuk semua bilangan asli n? Yang pertama, 2n kuadrat plus 2n plus 1 itu ganjil. Yang kedua, n plus 1 kuadrat plus n itu adalah ganjil. Yang ketiga, 2n plus 4n kuadrat itu genap. Dan yang keempat, itu 2n plus 1 kuadrat itu genap. Nah, kita coba satu-satu, ya kan? Kita ambil aja contoh bilangan genap sama ganjilnya berapa. Bilangan ganjilnya misalkan 1, bilangan genapnya 2. Kita masukin ke rumusnya masing-masing. Yang pertama, itu kan ada 2n kuadrat plus 2n plus 1. Nah, kita masukin yang ganjil 1. Masukin 2 dikali 1 kuadrat, ditambah 2 kali 1, ditambah 1. Ketemu hasilnya 5. Berarti ganjil, ya kan? Kemudian gimana kalau misalkan n-nya sama dengan 2? Kita masukin berarti 2 dikali 2 kuadrat plus 2 kali 2 plus 1. Berarti ketemu hasilnya 13. Berarti ganjil. Ya kan? Pernyataan satu benar atau salah? Kalau misalkan kita masukin ganjil sama genap, hasilnya keduanya sama-sama ganjil. Di sini dia disebutkan ganjil. Berarti pernyataan satu benar. Kemudian ke pernyataan yang kedua. N plus 1 kuadrat plus N hasilnya ganjil, ya kan? Kita masukin angka 1 dan 2. 1 ditambah 1 dikuadratin ditambah 1. Hasilnya 5. Kemudian, berarti ini kan ganjil ya. Kemudian 2 plus 1 dikuadratin plus 2. Ketemu hasilnya 11. Ini ganjil. Berarti kan di sini kalau misalkan kita masukin genap sama ganjil, hasilnya tetap ganjil. Di pernyataan 2 di sini disebutkan ganjil, berarti benar. Kemudian kita ke pernyataan yang ketiga. 2n plus 4n kuadrat, hasilnya genap. Kita masukin ganjilnya 1, genapnya 2. 2 dikali 1 ditambah 4 kali 1 dikuadratin. Ketemu hasilnya 6, ini genap. Kemudian n-nya 2. 2 kali 2 plus 4 kali 2 kuadrat. Ketemu hasilnya 20. Ini berarti genap. Nah, kalau kita masukin genap sama ganjil, ketemu hasilnya genap. Berarti di sini pernyataan ketiga ditulis dia genap, berarti benar. Kemudian ke pernyataan yang keempat. Ini keempat ya. 2n plus 1 kuadrat. Nah, di sini kita masukin ganjilnya 1, genapnya 2. 2 dikali 1, 2n kan 2 kali 1 plus 1 dikuadratin. Ketemu hasilnya 9. Ini ganjil berarti ya. Kemudian kita masukin n-nya sama dengan 2. 2 dikali 2, ya kan? Karena 2n ditambah 1 dikuadratin. Ketemu hasilnya 25. Ini ganjil. Dan di pernyataan di sini, dia ditulisnya genap, berarti salah, ya kan? Berarti pernyataan yang benar adalah 1, 2, dan 3. Berarti opsi yang benar adalah yang A ya. 1, 2, dan 3 saja yang benar. Kita lanjut ke soal berikutnya. 5 tahun lalu, usia Denny N kali usia Indah. Tahun ini, jika usia Denny adalah 19 tahun, maka usia Indah adalah titik-titik. Kita misalin dulu, usia Denny sekarang adalah D, usia Indah sekarang adalah I, ya kan? Umur mereka 5 tahun yang lalu, berarti kan D-5 sama I-5. Di sini di pernyataan yang pertama, 5 tahun lalu, ya kan, usia Denny N kali usia Indah. Berarti D-5, ya kan, 5 tahun lalu, sama dengan N kali usia Indah 5 tahun lalu. Berarti I-5. D sekarang di sini kan 19 tahun. Kita masukin D-nya 19 dikurangin 5 sama dengan N kali I dikurangin B5 kali N.
ya kan? Berarti N kali I sama dengan 19 kurangi 5, 14, ya kan? 14 min 5N kita pindah ruas berarti jadi plus 5N. Jadi untuk mencari I sama dengan 14 plus 5N per N, ya kan? 14 per I sama dengan 14 per N ditambah 5N per N. Berarti kan ini dicoret ya N-nya, berarti tinggal 5. Berarti 14 per N plus 5. Hasilnya yang C. Kita lanjut ke soal berikutnya. Diketahui ABC adalah bilangan real positif. Dari bentuk akar BC per akar A pangkat 4 B pangkat 5 sama dengan AB. Maka C adalah titik-titik. Kita tulis lagi persamaannya, akar BC per akar A pangkat 4 B pangkat 5 sama dengan AB. Kemudian kita kalikan silang, ini kita kalikan ke sini, berarti kan akar BC sama dengan AB dikali akar A pangkat 4 B pangkat 5. Kemudian biar akarnya hilang, berarti ini kita kuadratin, ya kan? Kita kuadratin, ketemu BC sama dengan ini dikuadratin kan jadi A kuadrat B kuadrat. Kemudian A pangkat 4, B pangkat 5. Kemudian B-nya ini kita coret, karena kan bisa dicoret ya ini. Kita coret. Ketemu C sama dengan A-nya 2 tambah 4, 6. A pangkat 6, B-nya 1 tambah 5. Berarti B-nya juga pangkat 6. Berarti jawabannya yang E. Kita lanjut ke soal berikutnya. Jika f(x min 1) sama dengan 5x kuadrat plus 6x min 6 dan gx adalah ax plus 1 dan g komposisi f1 adalah minus 51, maka fa plus 1 adalah titik-titik. Kita pertama punya persamaan ini ya tadi, fungsi persamaan fungsinya fx min 1 sama dengan 5x kuadrat plus 6x min 6, ya kan? Kemudian biar kita masukin X-nya sama dengan 2, biar ketemu F1-nya berapa, ya kan? Karena di sini kan G bundaran F1 nanti kan jadinya GF1. Berarti biar F-nya itu jadi 1, kita masukin X-nya 2, ya kan? Di sini X-nya 2. Berarti F2 min 1 sama dengan 5 dikali X kuadrat, berarti 2 kuadrat, ditambah 6 kali X, 6 kali 2, min 6. Ketemu F2 min 1 kan berarti F1. 5 kali 2 kuadrat, berarti 5 kali 4, 20, 6 kali 2, 12, kemudian dikurangi 6, ketemu F1-nya 26. Lanjut, kita ke G komposisi F1, ya kan? Berarti kan, itu kan di sini sama dengan minus 51, ya kan? Kemudian kita masukin GF1, ya kan? Sama dengan 51. F1-nya berapa? F1-nya di sini 26, ya kan? Kita masukin G26 sama dengan minus 51. Di sini, di soal kita punya rumus bahwa Gx sama dengan Ax plus 1. Kalau misalkan G26, berarti kan jadi 26A plus 1, ya kan? X-nya ini kan 26 nih. Ini kan kita ganti dengan angka 26. Berarti 26 plus 1 sama dengan minus 51. Berarti 26A sama dengan minus 51 minus 1, berarti minus 52. Ketemu A-nya sama dengan minus 52 dibagi 26, minus 2. Kemudian, kita masuk ke FA plus 1. Itu berarti kan A-nya kan min 2 ya. Kita masukin di sini. Kita masukin ke sini. A-nya min 2. F min 2 plus 1. Berarti F min 1. Kemudian kita balik ke persamaan. Persamaannya lagi. Persamaannya f x min 1 sama dengan 5x kuadrat plus 6x min 6, ya kan? Biar ketemu f min 1, maka x-nya itu kita isikan dengan angka 0, ya kan? Yang ditanyakan ini ya, f a plus 1, ya kan? F a plus 1. Sedangkan di sini kita tahu bahwa FA plus 1 itu nilainya adalah F min 1, ya kan? Biar ketemu F min 1 berarti X-nya harus 0, ya kan?
Kita masukin di sini X-nya 0, 0 min 1, ya kan? Berarti kan F1 nanti. Kita masukin ke persamaannya, 5x kuadrat plus 6x min 6. X-nya kita masukin 0, berarti 5 kali 0 kuadrat plus 6 kali 0 dikurangi 6. Ketemu hasilnya minus 6. Berarti F min 1 ketemu min 6. Kita lanjut ke soal berikutnya. Diketahui f seper x sama dengan x per 2 plus 3x. F inverse A sama dengan minus 1, maka nilai dari A titik-titik. Pertama, f seper x sama dengan x per 2 plus 3x. Ya kan? Kita masukin fx. Fx berarti x-nya kita ganti dengan seper x. Ya kan? Seper x plus per 2 plus 3 dikali seper x. Ya kan? Kemudian X-nya sama dengan seper X per 2X plus 3 per X. Ini kita samain penyebutnya jadi X, ya kan? Nanti di sini 2-nya, 2 kan dikali X, berarti 2X plus 3. Kemudian Fx sama dengan, X-nya bisa kita coret ini, sama-sama ada X-nya. Ya kan? Berarti seper 2X plus 3. Kemudian Fx-nya kita inverse, ya kan? Ini kan F inverse A. Berarti Fx-nya kita inverse dulu. Kita ubah jadi bentuk Y sama dengan. Y sama dengan seper 2X plus 3. Ini berarti 2X-nya pindah ke atas, Y-nya pindah ke bawah. Berarti 2X plus 3 sama dengan seper Y. Kemudian 2X sama dengan seper Y min 3. Ini pindah ruas ke kanan. Ketemu 2x sama dengan penyebutnya disamain, ya kan, per y, berarti kan 1 min 3y. X-nya, X sama dengan diubah jadi X sama dengan sepertiga Y per 2Y. Ini pindah ke sini, duanya, ya kan? Ketemu F inverse dari A sama dengan sepertiga A per 2A, ya kan? Kemudian kita masukin ke sini, F inverse A ini dari sini ya, seper 1 min 3A per 2A. Kita masukin ini kan min 1 ya hasilnya. Kita masukin ke sini minus 1. Sama dengan seper 1 min 3A per 2A. Kemudian kita kaliin silang, 2 kali min 1, berarti min 2A. Sama dengan 1 min 3A. Ketemu A-nya sama dengan 1. Ini pindah ruas ke kiri ya. Min 2A plus 3A, berarti kan A sama dengan 1. Jawabannya yang B. Kita lanjut ke soal berikutnya. Jika fx sama dengan 3x plus a dan f komposisi fx sama dengan 9x plus a plus 3, maka nilai dari fa adalah titik-titik. Yang pertama, kita punya f komposisi fx itu kan 9x plus 3 plus A plus 3, ya kan? Berarti kan F komposisi Fx itu kita tulis Ffx sama dengan 9x plus A plus 3. Kita punya informasi di sini bahwa Fx itu sama dengan 3x plus A. Berarti kita masukin ke sini. F 3x plus A sama dengan 9x. 9x itu adalah 3 dikali 3x. Kemudian A. A itu 3, bisa ditulis 3A min 2A, ya kan? Plus 3. Kemudian F 3X plus A itu sama dengan 3 ini dari kedua ini ya. Ini sama ini. Ya kan? Ini kan ada faktor yang sama, yaitu angka 3. 3-nya kita keluarin. 3 kali 3X dibagi 3 itu kan 3X. Kemudian 3A dibagi 3, berarti kan A. Ya kan? Kemudian min 2 plus 3. Kemudian kita misalin 3x plus A di sini itu adalah x, ya kan? Berarti kan fx sama dengan 3 dikali 3x plus 3, tadi kita misalin sama x ya. Berarti 3x min 2A plus 3. Kemudian kita kita masukin. Di sini kan fx sama dengan 3x plus A, ya kan? Ini kan bentuknya fx ini di sini. Fx sama dengan 3x plus A sama dengan 3x min 2A plus 3. Ini 3x sama-sama ada, kita coret.
Berarti kan min 2A-nya kita pindah ruas ke kiri jadi plus 2A, 3A sama dengan 3, ketemu A-nya sama dengan 1, ya kan? Kemudian kita lanjutkan fx. Fx tadi kan 3x plus 3. 3x plus A, maaf, 3x plus A. Berarti fx sama dengan 3x plus A-nya di sini berapa? 1. Kita masukin ke sini. Berarti 3x plus 1. Kemudian FA-nya berarti berapa? FA berarti 3A plus 1. Di sini yang ditanya adalah nilai dari FA. Di sini A-nya adalah 1, ya kan? A-nya sama dengan 1. Berarti F1, FA, ya kan? Kan F1 sama dengan 3 kali 1 plus 1. Berarti F1-nya 3 plus 1, hasilnya 4. Jadi jawabannya yang C. Kita lanjut ke soal berikutnya. Diketahui F komposisi F inverse 11 sama dengan 2P dan F 2x min 4 sama dengan 3x min 7, maka nilai dari P adalah titik-titik. Pertama, dari sini dulu ya, F 2x min 4 sama dengan 3x min 7. Kemudian kita inversekan dulu, berarti kan dibalik di switch nih, tadi kan di materi udah. Kalau mau di inverse itu bisa di switch. Berarti F min 1, 3x min 7 sama dengan 2x min 4. Kemudian, biar inverse-nya ini angka 11, 3x min 7 ini angkanya 11, kita misalkan x-nya itu 6, ya kan? Berarti F min 1, 3x min 7. Berarti kan 3 kali 6 min 7, ketemu F inverse 11. Kita masukin dari sini ya tadi. Dari sini. Yang di inverse tadi kan hasilnya 2x min 4, ya kan? Ini dari sini 2x min 4. Berarti X-nya kan tadi 6, berarti 2 kali 6 min 4. 12 kurang 4, 8. Berarti F inverse dari 11 adalah 8. Kemudian, kita nyari untuk X-nya itu sama dengan 5, biar ketemu F inverse dari 8. Karena nanti kita pakai F inverse dari 8 itu. F inverse dari 8 itu bisa dicari dengan kita masukin rumus lagi. Di sini kan F inverse sama dengan F inverse 3x min 7 sama dengan 2x min 4. Kita masukin rumus ke sini, ya kan? X-nya 5, berarti 3 kali 5 min 7. Sama dengan 2x, berarti 2 kali 5 min 4. Ketemu F inverse 8 sama dengan 6. Kemudian, F komposisi F inverse dari 11 adalah 2P, ya kan? Dari sini. Dari soal. Terus, F komposisi F inverse itu berarti F inverse komposisi F inverse dari 11 sama dengan 2P, ya kan? Berarti bisa ditulis F inverse dari F inverse 11 sama dengan 2P. F inverse 11 berapa? Tadi kan di sini kita udah cari F inverse dari 11 adalah 8. Kita masukin di sini 8 sama dengan 2P. Kemudian kita tadi di sini untuk X sama dengan 5, kita udah ketemu bahwa F inverse 8 adalah 6. Kita masukin di sini kan ini F inverse dari 8 ya. Sama dengan 6. Kita masukin ke sini sama dengan 2P. Berarti P-nya ketemu 6 per 2, yaitu 3. Jawabannya yang C. Kita lanjut ke soal berikutnya. Jika Px sama dengan AX pangkat 3 plus BX kuadrat plus 2X min 3 habis dibagi X kuadrat plus 1, maka nilai dari 3A min B adalah titik-titik. Pertama, kita punya faktornya yakni X kuadrat plus 1. Jadi kalau faktor itu kan sama dengan 0 ya. Kalau habis dibagi dari faktor itu berarti X-nya sama dengan 0. Berarti X kuadrat plus 1 sama dengan 0. Ketemu X kuadratnya sama dengan satunya dipindah ruas ke kanan jadi negatif. X kuadrat sama dengan minus 1. Kemudian kita kembali ke persamaannya tadi. Px sama dengan ax pangkat 3 plus bx kuadrat plus 2x min 3. Karena habis dibagi, maka hasilnya nanti 0 ya. Berarti 0 sama dengan ax kali x kuadrat. Ax pangkat 3 itu bisa dijabarin jadi ax dikali x kuadrat plus bx kuadrat plus 2x min 3.
Kemudian X kuadrat kan di sini udah kita ketahui bahwa X kuadrat itu nilainya minus 1. Kita masukin, berarti AX dikali X kuadrat minus 1. Ditambah B dikali X kuadrat minus 1 plus 2X min 3. Ketemu min AX min B plus 2X min 3. Nah, ini kan ada yang sama nih faktornya X ya kan? Berarti X-nya bisa kita keluarin. Kita keluarin di sini X. Ya kan? Min AX bagi X berarti min A. 2X dibagi X berarti 2. Kemudian yang min B min 3 ini kita masukin aja. Tetap kita tulis. Nah, karena di sini 0 ya kan? 0, otomatis hasil dari ini dikurangin sama ini, nanti pasti harus 0 ya kan? Jadi kalau misalkan ini 0, kita masukin aja. Biar jadi 0 gimana? Berarti koefisien dari X harus 0, berarti 2 min A sama dengan 0. Berarti A sama dengan 2. Kemudian yang sini kan udah 0 nih, udah 0. Berarti yang sini juga harus 0. Berarti minus B min 3 sama dengan 0, ketemu B-nya sama dengan minus 3. Yang ditanya apa? Yang ditanya adalah 3A min B. 3A. Berarti 3 kali 3 kali 2 ya kan? Dari sini kita masukin. Kemudian B-nya min 3 kita masukin sini. Berarti 3 kali 2 min 3. Ketemu hasilnya 9. Jadi jawabannya yang D. Kita lanjut ke soal berikutnya. Apakah C lebih dari 0 jika pernyataan yang pertama adalah AB kurang dari 0 dan BC lebih dari 0. Kemudian pernyataan yang kedua, AC kurang dari 0. Nah, pertama dari pernyataan satu dulu, ya kan? Kita uji dulu pernyataan yang pertama. Misal, A-nya itu kurang dari 0. AB itu kurang dari 0. Kalau A-nya kurang dari 0, berarti B-nya harus lebih dari 0. Karena kalau B-nya juga kurang dari 0, artinya kan negatif sama negatif. Negatif kali negatif berarti positif, ya kan? Itu lebih dari 0, positif itu berarti salah. Berarti B-nya harus lebih dari 0. Biar A dikali B itu nanti hasilnya kurang dari 0. Maka C-nya nanti harus kurang lebih dari 0. Karena di sini kan BC-nya lebih dari 0. B dikali C lebih dari 0. Kalau B-nya lebih dari 0, maka C-nya juga harus lebih dari 0. Nggak bisa kurang dari 0. Kalau kurang dari 0, nanti hasilnya negatif. Kurang dari, ya kan? Salah. Kemudian, gimana kalau kita misalkan C-nya A-nya itu lebih dari 0. Kalau A-nya lebih dari 0, maka B-nya kurang dari 0 dan C-nya kurang dari 0. Caranya sama kayak yang pertama tadi. Jadi masukin aja ke sini, ke pernyataan pertama masing-masing. Kemudian kita ke pernyataan yang kedua. Kita misalkan A-nya itu kurang dari 0, maka C-nya harus lebih dari 0. Karena di sini A dikali C itu lebih kurang dari 0. Artinya di sini dia nilainya negatif. Kalau A-nya kurang dari 0, maka C harus lebih dari 0. Karena negatif kali positif itu kan negatif. Kemudian gimana kalau A-nya lebih dari 0? Kalau A-nya lebih dari 0, maka C-nya juga kurang dari 0. Nah, dari pernyataan 1 dan 2 gimana? Kalau misalkan yang dipakai cuma pernyataan 1, maka tidak cukup. Karena di sini nilainya beda-beda ya kan? C-nya bisa lebih dari, bisa kurang dari. Kemudian kalau misalkan pernyataan 2 aja, sama juga. C-nya bisa lebih dari, bisa juga kurang dari. Jadi kalau misalkan cuma pakai satu pernyataan tidak cukup. Gimana kalau misalkan dua pernyataan itu kita pakai semua? Jadi kita kombinasi apakah dia masih konsisten nilainya. Ternyata kalau kita lihat gabungan dari pernyataan 1 2 ini, ternyata nilainya itu tetap tidak konsisten. Di sini lebih dari, di sini lebih dari. Kemudian di sini kok kurang dari jadinya ya kan? Jadi karena C bisa lebih dari dan kurang dari 0, maka pernyataan 1 dan 2 aja tidak cukup untuk menyelesaikan pernyataan ini. Jadi jawabannya yang E. Kita lanjut. Nah, penggunaan aljabar pada soal-soal TPS tidak hanya terbatas pada fungsi dan beberapa contoh soal di atas.
Jadi masih banyak sekali contoh soal-soal aljabar dari TPS dengan versi-versi yang lain. Jadi dari soal-soal tersebut itu merupakan beberapa contoh versi dari penggunaan aljabar. Nah, aljabar ini bisa diterapkan pada seluruh konsep matematika yang lain, seperti contohnya persamaan dan pertidaksamaan. Karena persamaan dan pertidaksamaan itu udah kita bahas di video sebelumnya, jadi di sini tidak kita bahas terkait dengan persamaan dan pertidaksamaan. Kalau misalkan kalian pengen belajar terkait persamaan dan pertidaksamaan, kalian bisa lihat di video sebelumnya yang kemarin, ya kan? Nah, terus penggunaannya di matematika ini aljabar sangat bervariasi, ya kan, bisa ditempatin di mana-mana. Karena aljabar ini merupakan konsep dasarnya, paling dasar dari matematika, ya kan. Jadi hampir semua matematika itu pakai konsep aljabar. Jadi penting untuk kalian untuk belajar secara lebih jauh terkait dengan aljabar, karena ini merupakan dasarnya, pondasinya. Dalam artian, kalau pondasinya kokoh, maka nanti ke depannya nanti kalian penguasaan materinya juga lebih kuat lagi, ya kan? Karena konsep dasar itu pasti sangat penting. Kalau misalkan konsep dasarnya aja itu kalian nggak dapat, maka nanti semakin jauh ke dalam-dalamnya juga belum tentu dapat, ya kan? Jadi sangat penting untuk kalian untuk belajar konsep dari aljabar ini terutama, ya kan? Nah, mungkin cukup itu aja materi kita kali ini. Mungkin kalau misalkan kalian pengen belajar lebih lagi, pengen lihat soal-soal versi lain, kalian bisa belajar dari sumber-sumber yang lain. Karena dari sumber-sumber itu pasti ada ilmu yang bisa kalian dapatkan, ya kan? Mungkin itu aja kalau misalkan dari video-video ini tadi yang udah Kakak jelasin dari soal tadi, ada salah kata ataupun dalam pengerjaannya kurang berkenan di hati kalian, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat belajar dan selamat berjuang.